Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rizky dari kelas STKR NIM 23197. Di sini saya akan menjelaskan apa itu remote sensing dalam bidang kehutanan. Remote sensing yaitu penginderaan jauh, yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu karena terdapat suatu sistematika tertentu untuk dapat menganalisis informasi dan permukaan bumi. Ilmu ini dapat dikoordinasikan dengan beberapa pakar ilmu lain seperti ilmu geologi, tanah, perkotaan, dan lain sebagainya. Penginderaan jauh atau remote sensing yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas jauh dari objek yang diindra. Foto udara, citra satelit, dan citra radar adalah beberapa bentuk penginderaan jauh. Penginderaan jauh remote sensing yaitu ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Hal ini biasanya berhubungan dengan pengukuran pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu objek. Penginderaan jauh ialah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Penginderaan jauh yaitu ilmu teknologi dan seni dalam memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik yang mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi tentang objek atau gejala di permukaan bumi atau permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung. Karena tanpa kontak langsung diperlukan media supaya objek atau gejala tersebut dapat diamati dan didekati oleh pesafir. Media ini berupa citra image atau gambar. Citra adalah gambaran rekaman suatu objek, biasanya berupa gambaran pada foto yang dibuahkan dengan cara optik. Optik mekanik atau elektronik. Pada umumnya ia digunakan bila radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu objek tidak langsung pada film citra dihasilkan dari sensor yang dipasang pada wahana. Manfaat dan konsep dari penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh secara umum. Tujuan utama dari penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Konsep dasar penginderaan jauh terdiri dari beberapa komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data. Penginderaan jauh makin banyak dimanfaatkan karena berbagai macam alasan sebagai berikut. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, contohnya hutan, rawa, dan pegunungan. Citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objektif mirip dengan sebenarnya. Gambar relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Citra tertentu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stetoskop. Gambar 3 dimensi ini sangat menguntungkan karena menjadikan gambar objek yang jelas. Relief lebih jelas memungkinkan pengukuran beda tinggi, pengukuran lereng, dan pengukuran volume. Citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objek. Sebagai contoh adalah terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Adapun manfaat penginderaan jauh di bidang geologi adalah melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS, menentukan struktur geologi dan macam bantuan, melakukan pemantauan daerah bencana, pemantauan aktivitas gunung berapi, aktivitas tektonik, dan pemantauan persebaran debu vulkanik, melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan, lokasi macam kepadatan dan perusahaan, dan bahan tambang. Manfaat penginderaan jauh terhadap berbagai lingkungan. Yang pertama, bidang hutan.
Bidang hutan berkenan dengan pengelolaan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencegahan margasatwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geologis yang cukup memadai sehingga intervensi lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Yang kedua, bidang penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungannya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukungan lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam menyusun arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau pembudidayaan pemukiman. Yang ketiga, bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografis sehingga dapat dianggap sebagai peta. Informasi spesial yang disajikan dalam peta citra merupakan data raster yang bersumber dari hasil perekaman citra satelit sumber daya alam secara kontinu. Peta di citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi tanpa adanya generalisasi. Peranan peta citra space map di masa mendatang akan menjadi penting sebagai upaya untuk mempercepat ketersediaan dan penentuan kebutuhan peta dasar yang memang belum dapat meliputi seluruh wilayah nasional pada skala global dengan informasi terbaru up to date. Peta citra merupakan keunggulan informasi terhadap peta biasa. Hal ini disebabkan karena citra merupakan gambaran nyata di permukaan bumi, sedangkan peta biasanya dibuat berdasarkan generalisasi dan relasi bentang alam ataupun buatan manusia. Contohnya peta dasar dan peta tanah. Bidang meteorologi. Manfaat penginderaan jauh di bidang meteorologi adalah berikut. 1. Mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kerawanan dan kandungan air dalam udara. 2. Membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah serta daerah hujan badai dan siklon. 3. Melakukan pemodelan meteorologi dan data klimatologi. Bidang oseanografi seasat. Manfaat penginderaan jauh di bidang oseanografi kelautan adalah sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampakan 0 sampai 200 meter. 2. Mengamati pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah, dan frekuensi. 3. Mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan. Dan 4. Melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi landsat dan spot. Di bidang hidrologi. Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, pemantauan luas dengan intensitas banjir. Bidang geofisika, bumi padat, geologi, geodesi, dan lingkungan. Manfaat penginderaan jauh di bidang geofisika, geologi, dan geodesi adalah sebagai berikut. Melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS. Menentukan struktur geologis macam hutan. Melakukan pemantauan daerah bencana, kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran abu vulkanik. Pengelolaan data. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data
hasil pengendaraan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara numerik. Penggunaan data orang, badan, dan pemerintah merupakan komponen paling penting dalam pengendaraan jauh karena para penggunalah yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil pengendaraan jauh tersebut. Data yang dihasilkan mencakup wilayah, sumber daya alam suatu negara yang merupakan data sangat penting untuk kepentingan orang banyak, maka data ini penting dijaga. Penggunaan data sangat penting untuk kepentingan orang banyak, maka data ini penting dijaga penggunaannya. Sistem penginderaan jauh. Sensor penginderaan jauh mendapatkan informasi tentang objek dari jarak jauh. Informasi yang dapat ini berasal dari sejumlah energi yang datang dari objek dan diterima oleh sensor. Energi terekam oleh sensor satelit dengan nilai yang bervariasi antara satu objek dengan objek yang lainnya, ataupun pada suatu objek namun dengan kondisi yang berbeda. Energi merupakan unsur yang sangat penting sebagai pengantar informasi dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya energi ini, maka informasi tidak akan dapat diperoleh oleh sensor satelit. Dengan demikian, keberadaan energi yang masuk ke bumi ke sensor adalah hal pokok dalam perolehan informasi tentang objek di muka bumi. Dengan mendasar pada bentuk energi ini, penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem jauh pasif adalah penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari objek. Energi dapat berupa pantulan dari sumber lain yang dalam hal ini umumnya adalah matahari. Energi bersumber dari matahari. Energi dari matahari dipancarkan ke objek dan kemudian dipantulkan menuju sensor. Energi dapat pula berasal dari pancaran suatu objek seperti sumber-sumber termal, misal lokasi kebakaran hutan, sumber panas bumi, dan lain-lainnya. Sensor satelit sistem ini tidak membangkitkan energi sendiri. Berbagai satelit sumber daya seperti Landsat, QuickBird, Iconos, dan lain-lainnya adalah termasuk pada sistem penginderaan jauh pasif ini. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah revolusi spesial semakin kasar karena panjang gelombang semakin besar. Penginderaan jauh sistem aktif adalah penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut. Sensor membangkitkan energi yang diarahkan ke objek, kemudian objek memantulkan ke arah sensor. Energi yang kembali ke sensor membawa informasi tentang objek tadi. Serangkaian nilai energi yang tertangkap sensor ini disimpan dengan berbagai basis dan data selanjutnya dianalisis. Penginderaan jauh aktif dapat dilakukan pada siang ataupun malam hari. Sistem penginderaan jauh aktif tidak tergantung pada adanya sinar matahari karena energi bersumber dari sensor. Contoh dari sistem penginderaan jauh aktif ini adalah sistem kadar kerja. Radar membangkitkan energi yang diarahkan ke objek. Energi yang sampai pada objek sebagian terpantul dan kembali ke sensor. Sensor radar kembali menangkap energi tersebut. Energi yang telah melakukan perjalanan menuju objek. Pada umumnya sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dan sumber tenaga buatan berupa laser. Demikian yang saya dapat simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.